Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lama ini sebenarnya di Al-Firos, di mana kepada santri-santri ingin saya sampaikan tapi kelupain terus. Kelupain terus. Ya, paham ya? Sami'allahu liman hamidah, bukan Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat di kajian kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai masih tetap di bab al-mujahadah, babul mujahadah, bab yang menuntun kita untuk faham tentang perlunya bersungguh-sungguh dengan kesediaan berkorban di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sekaligus di dalam rangka menjauhi apa-apa yang Allah larang. Summa qala Sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Setelah rukuk yang lamanya mendekati lamanya berdiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata atau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Dengarkan ini anak-anak yang biasa belajar jadi imam. Sami'allah artinya apa? Allah mendengar. Kalau kalian amati, bahkan kalian sendiri kalau belajar jadi imam, bapak-bapak, coba cek lagi apa yang dibaca selama ini. Sami'allahu liman hamidah, bukan sami Allah. Sami'a, sami Allah, sami' mendengar, dari kata sam'un. Ya, perhatikan ini ya, Mas Robi, Mas Ami. Sami'allahu liman hamidah, bukan sami Allahu liman hamidah. Kalau kalian kita misalkan sholat di mana begitu, perhatikan imamnya. Kalau dia, dan kebanyakan hampir 90,99%, 99,9 imam-imam itu kalau iktidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Perhatikan ini. Ini kadang kalau memungkinkan, kalau misalkan kondusif setelah sholat, dekati imam ini, kemudian secara dengan sangat baik, dengan irama, dengan nuansa yang tidak merendahkan, tidak terdengar orang lain, sampaikan ini. Ustaz, misalkan, Masya Allah, tadi terkesan dengan bacaan-bacaan Ustaz waktu sholat. Misalkan di masjid mana, kita perjalanan atau mana lah, atau di kampung atau di mana. Nah, terus sampaikan itu. Tapi apa saya salah dengar Ustaz tadi ya? Kok waktu iktidal bacaannya Sami Allahu liman hamidah? Iya memang. Lah kenapa? Maaf Ustaz, bukan Sami Allahu liman hamidah, tetapi Sami Allahu liman hamidah. Begitu ya. Jadi ini lama ini sebenarnya di Al-Firos, di mana kepada santri-santri ingin saya sampaikan tapi kelupain terus. Kelupain terus. Ya, paham ya? Sami'allahu liman hamidah, bukan Sami'allahu liman hamidah. Ini yang putri-putri, yang ahwat, nanti kalau ada seorang calon mertua itu di antara tes
untuk calon mantu itu suruh jadi imam sholat, gitu. Suatu saat si calon yang putrinya ini ikut sholat juga gitu, bersolat. Kemudian setelah berlalu berpendapat putrinya, kok aneh ya salatnya ya, lalu gitu, merasa aneh, bacaannya aneh gitu. Nah ini diantara penilaian terhadap seorang laki-laki kalau akan meminang seorang wanita. Di antaranya adalah yang walinya ini ngerti, yang keluarga itu paham tentang agama. Di antara tesnya adalah menjadi imam sholat. Bacaannya bagaimana, gerakannya bagaimana, benar enggak? Ini ya, sami'allah, jangan sampai malu-maluin para santri ya, imamin sholat gaya-gaya pulang di kampung atau di mana jadikan imam, ternyata bacaannya sami'allahu liman hamidah. Malu-maluin, bukan sami'allah, tapi sami'allah, sami'allahu liman hamidah. Ya, ini setelah sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Bacaannya gitu ya, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Makmumnya tidak ikut membaca sami'allahu liman hamidah. Yang membaca sami'allahu liman hamidah hanya imamnya. Makmumnya menjawab atau meneruskan, yang mengikuti terusannya rabbana lakal hamd atau rabbana. Di sini dinyatakan rabbana, dinyatakan apa? Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tsumma qoma. Nah, i'tidal. Jadi setelah ruku membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, berdiri. Ini namanya i'tidal. Setelah ruku berdiri mau sujud itu namanya i'tidal. Nah, seberapa lama? Tumakninah itu harus berhenti. Rukuk tadi jelas berhenti dulu gerakannya, kemudian sami'allahu liman hamidah, gerakannya harus berhenti, harus berdiri tegak dulu, tidak boleh mantul-mantul sholat itu. Mantul-mantul itu maksudnya dari rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, ya minimal 1 kali. Nah, kalau Rasul tadi sampai 1,5 jam, coba berapa kali yang beliau baca? Nah, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ini harus ada jeda berhenti, namanya tumakninah, itu tenang dulu. Tidak boleh, baru nanti Allahu Akbar sujud. Yang terjadi ada orang sholat subhana rabbil azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Belum berhenti berdirinya langsung Allahu Akbar. Ada nggak namanya? Ada nggak orang sholat keburu-buru seperti itu? Ada nggak? Banyak. Bahkan sholat taraweh 20 rakaat, 23 rakaat itu 7 menit, 23 rakaat. Nah ini musibah, Berarti tidak ada tumakninah sama sekali. Allahu Akbar, bacaannya pasti tidak sempurna. Dan bahkan banyak ayat yang tidak dibaca. Al-Fatihah, Alhamdulillah, langsung seperti itu. Tidak ada ayat yang sempurna satupun yang dibaca. Ini musibah. Dan ini bukan tidak ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tsumma qama qiyama tawilan qariban mimma raka'ah. I'tidalnya itu lama berdirinya, durasi waktunya itu mendekati qariban mimma raka'ah, mendekati dari durasi ketika rukuk. Ini Masya Allah. Kalau tadi kita bayangkan kalau sholat rakaat pertama itu reken 2 jam, kemudian rukuknya 1,5 jam. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, rabbana lakal hamd. Ini i'tidalnya ini tidak langsung sujud lagi, tidak langsung Allahu Akbar,
berdiri lamanya ini mendekati lama rukuknya. Kalau tadi kita asumsikan rukuknya itu 1,5 jam, berarti iktidal berdirinya itu ini berapa? Kalau mendekati, kalau dikatakan qoriban, mendekati dari mimma rakaat dengan sujud, ya paling cepat 1 jam berarti. Masya Allah. Bayangkan nggak, hadirin sekalian? Bayangkan nggak kalau kita ngikut Mas Emi, bayangkan nggak Mas Robi? Kalau kita ngikut sholat imam yang seperti itu, kalau di zaman kita sekarang jangankan sampai seperti itu, baca surat Al-Baqarah 1 halaman saja, ya itu sudah makmum di masyarakat umum ya. Kalau di lingkungan pesantren, di ma'had seperti ini ya biasa. Tapi kalau di musola umum, di masjid umum, pasti makmum sudah nandain. Wah, kalau imamnya ini nanti aduh lama ya. Atau kalau ada jadwal di masjid-masjid tertentu kan ada jadwal tuh. Kalau mau taraweh apa itu kan ada jadwal. Nah, ditandai kalau sudah imamnya jadwalnya ini nggak ramai di situ sudah. Ini sekedar hanya 1-2 halaman yang dibaca untuk ayatnya. Nah, ini ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ya, di berdiri beliau, iktidal beliau itu mendekati lamanya rukuk. Yang rukuknya itu mendekati lamanya berdiri ketika baca Al-Fatihah dan surat-surat di dalam rakaat sholat beliau. Faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian baru setelah summa sajada, setelah berdirinya mendekati lamanya rukuk tadi iktidal, baru kemudian sujud dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriba min qiyamihi. Bayangkan sujudnya, ini masih diberi keterangan lagi sama Hudzaifah bin Yaman. Sujudnya itu lamanya mendekati ketika iktidal, ketika berdirinya tadi. Anggap kalau berdirinya iktidal tadi 1 jam lah ya. Kemudian kalau lama sujudnya ini mendekati lamanya berdiri, ya kalau kita korting lah, kita bikin paling cepat lah, 1/2 jam. Coba sujud 1/2 jam. Mas Sami aja kalau jadi imam, sujudnya itu kadang terasa agak kelamaan. Itu udah beda. Kadang kalau baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu kalau dibaca tartil sekalipun 3 kali itu sudah cukup. Nah, kalau diukur dengan sujudnya Mas Sami itu biasanya mungkin 7 kali. Berapa kali baca? Atau apa yang membuat lama itu? Coba bongkar rahasia dulu ini. Coba bongkar, bocorkan coba apa? Hah? Bacanya pelan. Berapa kali? Kadang 1, kadang 2. Jangan 2 lah. Kalau nggak 1 ya 3. Ganjil harus ganjil ya. 1, 3, 5 nggak masalah. Tapi minimal 1 kali. Itu lah kayak. Ntar dulu, nanti kalau ada pertanyaan ya. Nah, kita harus selesaikan dulu. Baru membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu, dan sujud beliau itu qoriban min qiyamihi. Lamanya mendekati iktidal yang sekitar 1 jam tadi. Rawahul Muslim. Nah, ini ada anak-anak sekalian, hadirin Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menggambarkan betapa Rasulullah SAW ini mau mengajarkan pada kita, kalau sholat itu ya, kalau sholat sendiri silahkan diperpanjang-panjang, mendapatkan keutamaan. Kalau perlu 30 juz sudah. Baca rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz boleh gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat panjang-panjang itu diletakkan di saat sholat munfarid atau sendiri di dalam sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang Rasulullah SAW mencontohkan itu cepat. Bahkan sahabat menyatakan seperti hampir-hampir Rasul tidak seperti membaca Al-Fatihah. Itu di dalam surat Qobliyah Fajar, sholat fajar. Ya, karena mepet waktunya untuk sholat subuh barangkali seperti itu diantara alasannya.
Nah kalau sholat sunnah fajar itu disyariatkan atau dicontohkan oleh Nabi itu dipercepat sholatnya. Ya, mungkin juga pertimbangannya keburu sholat subuh begitu. Tetapi kalau sholat sendiri, sholat sunnah, sholat mutlak, ya sholat sunnah mutlak itu sunnah mutlak yang tidak ada ketentuannya. Misalkan bainal azan wal iqamah itu ada sholat mutlak. Terserah berapa rakaat, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 2 rakaat salam. Ya, terus di antara maghrib isya, di antara menunggu waktu sholat itu sholat mutlak. Silahkan diperpanjang-panjang mengikuti kesunahan Nabi, membaca surat yang panjang dengan gerakan yang dengan i'tidal yang panjang, rukuk yang panjang, sujud yang panjang, persilahkan. Tapi ini jangan diterapkan ketika menjadi imam sholat fardu, gitu ya. Ini kalau menjadi imam sholat fardu harus bijaksana. Kalau ada makmum kita itu ada orang yang sudah sepuh misalkan, ya kita harus tahu diri. Atau tidak ada yang sepuh, di belakang ibu-ibu ummahat bawa anak kecil yang sudah rewel misalkan, ini imam harus tanggap. Imam harus tanggap. Sholatnya diperpendek, ya diperpendek. Karena makmum kita nggak tahu, apalagi sholat Jumat. Makmum kita nggak tahu, mereka orang musafir, mereka di pinggir jalan itu, orang kantoran yang akan masuk lagi, yang waktu isomanya cuman 1 jam, dipakai sholat Jumat. Kalau khotibnya, imamnya panjang-panjang, kasihan. Gitu. Harus tahu situasi. Tetapi kalau sholat sendiri, sholat lail terutama remaja, disunahkan lebih panjang lebih bagus.